Sambungan ini saya kurang bagus ya? Halo? Halo? Terdengar, Pak. Hah? Terdengar. Nah, saya pindah dulu ke catering. Apakah gini? Terdengar sekarang? Terdengar, Pak. Oke. Saya akan mulai kuliah. Kelihatan? Belum, Pak. Kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada? Belum ada, Pak. Belum. Belum ada? Belum ada? Halo? Belum Ada, belum Pak. ada, Pak. Ada nggak? Sekarang kelihatan? Di saya belum, Pak. Di mana-mana belum? Oke, Di saya juga ulangi. belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya ulangi ini ya. Sekarang kelihatan? Halo? Belum ada, Pak. Saya belum, Pak. Cari. Kesulitan ini. Nah. Kelihatan? Enggak? Belum, Pak. Belum juga? Belum, Pak. Belum, Pak. Astaga. Pak. Kenapa? Nah, saya sekarang kelihatan? Belum juga, Pak. Belum juga?
Kacau. Belum juga? Ini ada apa nih yang salah? Udah di sini bilang sharing your screen. Belum? Belum ada, Belum Pak. ya? Belum. Belum juga? Belum ada, Pak. Di saya. Kenapa ya? Saya kan udah sharing screen-nya. Cobain ini ya, Pak. Apa pindah platformnya, jangan di Teams, Pak. Hah? Coba di Google Meet, Pak. Tar. Saya keluar dulu ya. Oke, baru masuk. Coba. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Pak. Kelihatan sekarang ya? Iya, Pak. Oke. Ini lagi saya perbaharui, jadi belum saya upload ke lecture material. Karena masih mau saya tambahin. Ya, oke. Ini kita bicara mengenai biogas dan teknologinya. Jadi, apa yang disebut biogas? Biogas adalah gas produk akhir pencernaan anaerobik atau degradasi anaerobik bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri. Biasanya kita sebut konsorsium bakteria, karena memang bukan satu, banyak sekali. Yang dimaksud anaerobik adalah dalam lingkungan bebas oksigen atau udara. Berarti tidak boleh ada udara. Sebetulnya boleh sedikit, ya, tapi tidak. Terus kalau dalam teknik fermentasi ada juga tidak boleh lupa bahwa kalau aerobik itu tidak hanya dibiarkan ke udara, tapi harus dikasih aliran udara, diaduk malah. Ya, di anaerobik tidak boleh ada udara, jangan sengaja memasukkan, ya, kecuali yang sedikit yang ikut-ikut dengan bahan mentah mungkin boleh. Nah, komponen terbesar dari biogas sebenarnya dua, metana 50-70% volume dan karbon dioksida CO2 30-50% volume. Lalu komponen tapak yang ada sedikit-sedikit H2, H2S, NH3. Biasanya ada oksigen juga kalau ada kebocoran sedikit. Ya. Nah, kita lihat bahwa metana sebetulnya adalah zat organik berenergi paling tinggi per gram, ya. 50 kJ per gram. Karbon dioksida atau zat itu adalah zat organik yang tak lagi memiliki energi.
Jadi nilai kalorinya 0 kJ per kilogram. Jadi biogas, pembentukan biogas dan etanol sebetulnya dua-duanya ini sama ya. Minggu lalu waktu bicara etanol, glukosa dikonversi ke etanol menjadi 2 etanol plus 2 CO2. CO2 tidak ada energinya, jadi semua energi glukosa dikonsentrasikan di etanol. Di sini semua energi biomasa dikonsentrasikan di metana. Semua yang tidak ada energinya menjadi CO2. Apa bedanya antara buat biogas dengan buat etanol? Menurut saudara, mana yang secara energetik lebih efisien? Ya. Jadi Jihad, ada Jihad? Jihad, ada nggak? Ini susah. Ada Jihad Fauzan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, Arif aja. Arif. Tadi saya lihat pagi-pagi udah masuk dia. Paling rajin. Ya, Arif. Mana secara energetik lebih efisien? Bikin biogas ke arah biogas atau ke arah etanol? Bisa diulang Pak, putus-putus. Mana yang secara energetik lebih efisien? Ke biogas atau ke etanol? Pencernaan anaerobik atau etanol, fermentasi etanol? Etanol itu Pak. Lebih ke etanol? Enggak. Yang paling energetik, secara energetik efisien itu biogas. Sebab minggu lalu Anda bicara sendiri, dibahas sendiri bahwa memisahkan etanol dari air itu tidak mudah. Ya, memang etanol cair, tapi memisahkan energi. Jadi ada efisiensi energi hilang karena kita memisahkan. Kalau biogas begitu dibentuk dia keluar sendiri dari broth, dari kaldu fermentasi keluar misah. Jadi udah nggak ada persoalan pemisahan, tinggal persoalan pemurnian nanti. Ya, jadi secara energetik sebetulnya biogas lebih bagus. Tapi toh etanol dipilih kadang-kadang karena kita butuhnya yang cair, lebih mudah dibawa kemana-mana. Nanti biogas persoalannya adalah bisa nggak dia disebarkan jauh. Oke, jadi nilai kalori C4 57 kJ per kilogram atau 33,4 megajoule per norma meter kubik. Ya, jadi itu kira-kira setengahnya minyak tanah. Jadi 2 norma meter kubik biogas setara dengan 1 liter minyak bakar atau minyak tanah. Yang jumlahnya 35 sampai 37 megajoule ya, per liternya. Kalau biogas itu per meter kubik. Di situ kan ditulis 33,4, tapi kan biogas kira-kira cuma 50%, jadi 17-an lah. Karena itu setengahnya butuh untuk menyamai minyak bakar butuh 2 meter kubik. Oke. Ini kira-kira ukuran biogas. Ya, jadi 1 meter kubik biogas itu dapat menyalakan lampu kaus atau lampu petromak setara 60 watt selama 7 jam. Dapat menjalankan mesin 2 HP, ya, 2 horsepower selama 1 jam. Dapat menjalankan lemari es 300 liter selama 3 jam.
dapat membangkitkan 1,2 kWh listrik. Nah, yang terakhir adalah yang ukuran di barat. Cukup memasak 3 jenis santapan bagi satu keluarga beranggota 4 orang. Ini sampai sekarang saya anjurkan politeknik untuk mengukur kalau bikin rendang gimana, kan ramai itu. Jadi orang Indonesia kan masaknya lama-lama. Orang Barat kan rasanya nggak lama-lama, pokoknya matang makan. Orang Indonesia bikin rendang, bikin apalagi gudeg, bikin wah lama-lama itu. Sehingga ukuran yang cukup memasak 3 jenis santapan bagi satu keluarga beranggota 4 itu sebenarnya di barat. Kalau di Indonesia cukupnya berapa? Ya kalau nggak ada yang ngukur, ya kita nggak akan tahu. Ya, tapi memang biasanya kemalasan orang Indonesia adanya di situ. Oke, jadi ini rentang lazim komposi biogas. Metana 50-70, karbon dioksida 30-50, lalu ada nitrogen, kadang-kadang ada oksigen, pasti ada uap air, biasanya ada H2S, dan ada amonia. Ya. Ini kira-kira perolehan biogas dari berbagai bahan organik, di mana POK di situ adalah padatan organik kering, ya, bukan yang basah. Dia harus kering dulu. Jadi misalnya kotoran babi 445 liter per kilogram padatan organik kering. Yang tinggi apa? Misalnya batang dan daun jagung 420. Kotoran unggas lebih tinggi 465 liter per kilogram padatan organik kering. Jadi kalau di Inggris misalnya orang sudah pada tahu tuh, ternakan unggas besar mereka bikin biogas dari kotoran unggasnya. Jadi sudah tahu sekian ribu unggas, sekian megawatt listrik. Bisa dihitung. Ya, yang rendah di situ apa tuh? 200-an, 105 sekam padi malah. Ya. Itu angka yang di kolom tengahnya hanya berupa satu angka, itu berarti bahwa masih belum banyak data eksperimen. Jadi yang sudah banyak adalah yang di atas, sehingga ada rentang perolehannya. Ya, yang di bawah masih belum banyak, apalagi di sebagian ini masih kosong. Ya, jadi ini rumput gajah, rumput apa dan sebagainya, eceng gondok. Kita sebetulnya kan eceng gondok kan mudah sekali tumbuh di perairan. Itu dari alga, rumput laut maksudnya ya, dari rumput laut yang bawah. Oke. Nah, bagaimana sebetulnya biogas terbentuk? Biogas terbentuk sebenarnya dari bahan organik campuran karbohidrat, lipid, dan protein. Jadi tahap pertama ada bakteri-bakteri yang menghidrolisis, ya, menjadi karbohidrat menjadi aneka gula, lemak menjadi asam lemak rantai panjang plus glycerol, protein menjadi asam amino. Nah, dari situ sudah pecah-pecah semua kecil-kecil, maka terjadi namanya tahap asidogenesis. Ya, dia mengubah menjadi asam. Asam lemak mudah menguap, lalu alkohol dan sebagainya. Ada juga yang langsung berubah menjadi asam astat serta hidrogen dan karbon dioksida. Nah, lalu tahap 3 adalah yang menguraikan asam-asam lemak mudah menguap. Asam lemak mudah menguap ini kalau kita bisa menghentikan sebelum tahap asetogenesis dan diambil,
itu bisa menjadi produk yang berharga karena itu adalah asam lemak C3, C4, C5 biasanya. Ya, asam lemak butanoat, palerat, propanoat bisa. Bikin sendiri susah, bakteri bisa buat. Nah, lalu tahap 3, asetogenesis itu berubah menjadi asam lemak mudah menguap, berubah menjadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Nah, baru nanti tahap terakhir itu oleh bakteri metanogenesis, asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida itu diubah menjadi metan dan karbon dioksida. Gitu ya, perjalanannya panjang sekali, walaupun nanti dilihat secara stoichiometri sebetulnya mudah-mudah saja. Kalau stoichiometri kan, karena keseluruhan. Nah, variabel bebas proses pencernaan anaerobik yang pertama adalah pH. Bakteria metanogen yang menghasilkan metan itu paling sensitif terhadap pH. Jadi hanya bekerja baik pada pH 6,8 sampai 7,2. Jadi kalau pH turun ke bawah mati dia. Ya, misalnya pH turun ke 6, udah lemes dia. pH 5 mati. Tapi justru orang bisa nanti memisahkan. Jadi metanogenesis dipisahkan di tahap 2 misalnya, bisa. Nah, jadi 2 tahap sampai asetogenesis atau asidogenesis di tahap 1, metanogenesis di tahap 2. Kenapa? Karena 3 kelompok yang lain itu yang hidrolisis, yang asidogenesis, yang asetogenesis itu lebih toleran terhadap pH, jadi bisa aktif pada rentang pH 5 sampai 2,5. Ya. Lalu mikroba ini optimum pada pH 55,6,5, di mana si metanogenesis, ya metanogen sebetulnya sudah tidak aktif. Jadi dengan cara itu orang mengatur tahap-tahap. Ya, sekalipun di Indonesia sekarang masih kebanyakan 1 tahap aja. Karena memang baru pada belajar toh. Nah, kemudian alkalinitas bikarbonat. Jadi alkalinitas yang disebabkan oleh HCO3- itu menyediakan kapasitas penahan perubahan pH. Jadi buffer. Nah, nanti kalau misalnya akumulasi berlebihan asam lemak terjadi, ya, volatile fatty acid, asetat propionat, nah itu bisa-bisa tiba-tiba kapasitas buffer itu habis, dan langsung turun, pH-nya langsung turun situ matilah bakteri metanogennya. Nah, jadi kadang-kadang orang dalam operasi biogas harus memeriksa berapa kadar volatile fatty acid. Karena kalau menurun terus walaupun pH tidak berubah, itu artinya sedang terjadi akumulasi berlebihan asam lemak mudah menguap, dan itu bisa tiba-tiba pH-nya turun, metanogennya mati, metannya berhenti produksi. Lalu kapasitas buffer, jadi kapasitas buffer yang masih ada bisa diukur dengan titrasi sampai pH 0,3. Ya, maksudnya buffering di sini. Bufferingnya HCO3-. Pemilihan kapasitas buffer, jadi dikembalikan kapasitas buffernya, itu bisa ditambah dengan pembubuhan natrium bikarbonat atau kalium bikarbonat, atau kadang-kadang juga CaO atau CaOH 2 kali. Ya, supaya balik lagi. Jadi kalau orang misalnya, mati nih, ya karena pH turun, itu bisa dinaikkan dengan, ya asal sebelum bakteri metanogennya mati. Kalau bakteri metanogennya mati, start lagi dari awal, tidak bisa diperbaiki. Oke, lalu temperaturnya, pencernaan anaerobik dapat berlangsung pada 3 daerah temperatur. Kalau di kita barangkali jarang ada, mungkin di pegunungan bisa. Itu di bawah 20 derajat Celcius. Itu bakterinya namanya bakteri psikrofilik. Nah, kita kebanyakan beroperasi di daerah mesofilik. 20 sampai 45 derajat Celcius dengan temperatur optimum sekitar 35 derajat Celcius.
Lalu kalau dalam industri dikehendaki orang bisa bekerja pada 45-60 derajat Celcius, di mana bakterinya adalah termofilik, optimumnya sekitar 55 derajat Celcius. Ya, nah perlu diketahui bahwa struktur komunitas mikroba yang aktif pada ketiga daerah tertentu tidak sama, ya bahkan sangat berbeda. Jadi belum tentu bakteri yang mesofilik itu bisa termofilik, mati KB bisa. Jadi untuk termofilik orang harus mengembangkan sendiri bakteri yang tahan. Oke. Di daerah tropik, mesofilik ada wilayah temperatur operasi yang umum. Kecuali jika tersedia kalor buangan, misalnya dari genset berbahan bakar biogas, temperatur operasi bisa dinaikkan menjadi termofilik. Nah, kalau kerjanya pada termofilik, itu biasanya pembangkitan biogas menjadi lebih cepat daripada kalau pada mesofilik. Oke. Lalu bagaimana kadar air atau kadar padatan total di dalam kaldu fermentasi? Jadi pencernaan anaerobik disebut pencernaan anaerobik basah atau berpadatan rendah. Kalau kadar padatan totalnya atau PT lebih kecil 12%. Ya, kadar air 88%. Jadi ini misalnya kalau kita dari kotoran sapi yang masih mengepul ya. Kalau kotoran sapi masih mengepul, steaming, nah, itu bakteri, konsorsium bakterinya banyak. Nah, biasanya itu dicampur dengan air 1:1 untuk mencapai ini kadar padatan total di bawah 12. Maka dia bisa aktif memproduksi biogas. Jadi tidak kotoran sapi langsung dimasukkan ya. Enggak. Lalu pencernaan anaerobik semi kering atau berpadatan sedang, kadar padatan total 12-22%, kadar air 78-88%. Ya. Lalu ada juga pencernaan anaerobik kering atau berpadatan tinggi, kadar padatan total 22-40%. Bisa itu. Cuma nanti kalau yang kian basah itu kian gampang mengaduk atau apa-apa, kalau kecerahan ya makin tinggi, makin kering, maka mengaduknya makin susah. Nah, padatan total PT atau total solid TS itu adalah bahan kering yang tertinggal setelah semua air disingkirkan dengan pemanasan pada 105. Itu definisinya. Padatan total atau total solid itu bahan kering yang tertinggal setelah semua air disingkirkan dengan pemanasan pada 105. Ya. Kemudian makin tinggi kadar air, proses pencernaan makin lancar dan makin mudah ditangani, tapi makin besar peralatan-peralatannya. Jadi untuk industri biasanya industri besar orang lebih milih kalau bisa tidak usah terlalu basah karena volume peralatannya jadi lebih kecil. Lalu faktor lain yang juga sangat berpengaruh adalah nisbah atau rasio karbon terhadap nitrogen dan nitrogen terhadap fosfor. Ya. Nah, jadi kalau kebutuhan nitrogen, berapa perbandingan karbon terhadap nitrogen terhadap P yang bagus, itu bisa dilihat dari rumus empirik sel bakteria anaerobik. Jadi 5, C-nya, N-nya 1, P-nya 0,1, S 0,1. Kalau ini nggak usah pedulikan, pasti ada. Pasti ada ya. Kan kalau glukosa aja C15, H12 itu. C15, H10 kalau glukosa ya. Pentosa. Nah, jadi
perbandingannya harus memenuhi ini kira-kira. Ya, belerang tidak usah diperhatikan karena kenyataan bahwa hampir semua belerang selalu terpenuhi. Itu buktinya bahwa di selalu terbentuk ada sedikit H2S. Sehingga belerang jarang sekali diperlukan. Ya, mungkin karena dari protein-protein yang ada belerangnya dia bisa mendapatkan belerang untuk keperluan hidup. Nah, jadi memang untuk mendukung pertumbuhan dan kegiatan yang baik dari bakteria, bahan yang dicerna harus mengandung cukup nitrogen, fosfor, dan belerang, dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik. Jadi kenapa? Ya karena itu tadi rumus molekul bakterianya itu kira-kira tadi tuh, ya C banding N itu 5 banding 1, terhadap P 5 banding 0,1. Fakta bahwa hampir semua biogas mengandung H2S menunjukkan bahwa belerang hampir selalu cukup. Yang paling menentukan adalah penyediaan N. Jadi nilai Cn dari bahan yang dicerna idealnya adalah di antara 25 banding 1 sampai 30 banding 1. Ya, sekalipun pencernaan masih bisa berlangsung pada nilai Cn dari 10 sampai 90. Jadi kalau C banding N di bawah 30, di bawah 25, itu artinya N-nya banyak. Mungkin banyak protein. Sebaliknya kalau di atas 30, itu mungkin terlalu banyak karbohidrat. Ya, karbohidrat kan hampir nggak ada N-nya. Jadi C banding N tidak berhingga kalau karbohidrat. Kalau protein tinggi ya, lemak juga sebetulnya C banding N-nya nggak ada. Jadi harus ada N. Jadi kadang-kadang orang mencampur, misalnya rumput tidak bisa kalau tidak ada proteinnya tidak bisa dibiogaskan. Orang kadang-kadang supaya mengatur rumput bisa dibiogaskan dicampur dengan tai sapi atau tai ayam. Ya, untuk mengatur C banding N-nya berada di daerah yang kira-kira optimal. Nah, P jarang defisit karena memang P umumnya itu adalah pupuk yang dibutuhkan tanaman. Lalu N banding P yang ideal adalah 5 sampai dengan 7. Ya. Jadi saya sudah katakan nilai C per N yang baik bisa dicapai via pencampuran bahan-bahan bernilai Cn tinggi dan rendah. Jadi karbohidrat umumnya rendah, C banding N-nya itu tinggi sekali. Protein itu rendah, nilai C dan N-nya. Nah, lalu bahan aminoselulosa jadi karbohidrat biasanya defisit N, C bandingnya lebih besar 90, sedangkan kotoran hewan biasanya kaya dengan N, C bandingnya lebih kecil dari 30. Ya. Nah, sebetulnya bagaimana stoichiometri pencernaannya? Kalau bakterinya hidup karena N dan P-nya cukup, sebenarnya karbohidrat dia ubah menjadi 3CH4 tambah 3CO2. Jadi sama dengan kalau etanol tadi C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. Ini menjadi 3CH4 tambah 3CO2. Lalu ini hati atau selulosa yang diubah juga sama, ya, tapi harus ditambah tentunya harus ada air. Ini adalah juga pentosa, C6H2, ya ini pentosa, jadi begitu. Ya, ini karbohidrat semua sama. Nah, kenyataan bahwa metan selalu lebih tinggi itu sebenarnya membuktikan bahwa di situ ada sebagian protein atau lemak. Karena lemak itu tinggi sekali. Jadi misalnya ini lemak, maka dia akan menghasilkan hampir 3 kalinya CO2. Ya, metannya. Lalu ini berapa nih? 2 kali lebih kan? Trilaurin yang pendek
Jadi berarti bahwa ini bening ini tidak setengah-setengah, itu menandakan bahwa biasanya ada lemak dikit, ya, atau ada protein sedikit. Nah, misalnya ini protein tipikal protein itu lebih tinggi CH4-nya. Cuman nanti ada NH3 di situ. Ya, jadi secara umum reaksi biogas sebetulnya untuk bahan tidak bernitrogen, ini tidak ada nitrogennya, maka ini perbandingan CO2 banding CH4-nya. Lalu untuk bahan yang ada nitrogennya, sini ini perbandingan antara CH4, CO2, dan NH3. Ya, tapi bukti bahwa NH3 selalu ada, itu biasanya cukup N-nya. Kalau cukup N, maka dia ada keluar sedikit NH3. Kalau S biasanya keluar sebagai H2S, berarti kebanyakan cukup. Kadang-kadang yang harus diperiksa adalah fosfor, ya, jadi N dan fosfor. Nah, kemudian dari stoichiometri itu jangan dihitung stoichiometrinya kemudian saya harus punya gasnya segini. Enggak. Lebih rendah dari itu. Kenapa? Karena yang pertama, sebagian kecil substrat itu akan digunakan dimakan sendiri oleh konsorsium bakteria supaya dia bisa tumbuh. Jadi terkonversi menjadi biomasa bakteria. Terus bakteria umurnya habis mati kan. Yang muda tumbuh lagi, makan lagi. Jadi tidak semua substrat akan menjadi biogas karena sebagian substrat digunakan oleh konsorsium bakteria. Terus ada juga reaksi seringkali tak sempurna. Ya. Jadi misalnya kalau kita punya selulosa itu yang kristalin sulit didegradasi. Jadi reaksinya tidak sempurna. Lignin itu praktis tidak bisa diubah jadi biogas. Kemudian kita sering juga di dalam itu tentunya produk ikutan terhasilkan dan terbawa lumpur pencerna atau digester keluar dari reaktor, ya, keluar dari fermentor. Jadi biasanya ini asam astat, asam propionat, asam lemak lain, terus ada metabolit lain daripada bakteri itu tidak menguap keluar, terbawa oleh kaldu fermentasi buangan keluar dari reaktor biogas. Nah, tapi biar bagaimana teknologi biogas itu sangat bermanfaat dalam pendarulangan nutrien-nutrien kembali ke tanah. Ya, jadi misalnya kotoran sapi kalau dipupukkan itu panas terlalu banyak karbonnya, ya, terus bau. Tapi kalau kotoran sapi diolah dulu menjadi biogas, nah kita dapat energi dan limbah dari produksi biogas itu bukan hanya tidak berbau, tapi juga sangat cocok untuk pupuk karena energi berlebihnya sudah diambil. Ya, jadi pendarulangan nutrien kembali ke tanah. Nah, lalu 4 penerapan teknologi biogas. Itu yang pertama skala kecil, unit skala rumah tangga individual. Ya, kemudian instalasi skala komunitas masyarakat. Itu di mana saling percaya antar tetangga itu penting. Lalu operasi-operasi peternakan skala besar. Jadi peternakan yang besar bisa punya reaktor biogas untuk mengolah tinja dari semua ternak. Lalu proyek industri atau proyek perkotaan. Ya, jadi misalnya unit skala rumah tangga individual ya masing-masing rumah tangga. Instalasi skala komunitas masyarakat, misalnya saja di Indonesia masih jarang ya, katanya sekarang mau akan ada demonstrasi
Jadi satu kampung atau satu desa itu septic tanknya dikumpul di satu tempat, tidak di rumah, kumpulkan di satu tempat, disalurkan di satu tempat. Di situ ada sebetulnya reaktor biogas, ya, dan biogasnya bisa dipakai untuk keperluan energi. Itu skala komunitas. Kalau skala komunitas yang pernah saya temui dulu, itu banyak yang gagal karena sebetulnya orang Indonesia itu walaupun sopan tapi saling tidak percaya. Saling tidak percaya, apalagi kalau sudah masalah begitu, misalnya ya, itu ikut-ikutan sampai nanti tinjaku berapa nyumbangnya, jadi aku dapat lebih gede. Nah, sampai kan gitu-gitu tuh jadi perhitungan. Mestinya tidak kan? Jadi kayak di peternakan, peternak itu lebih suka mengolah tinja ternaknya sendiri. Jarang, kecuali kalau peternakan besar ya, dimiliki oleh satu perusahaan, nah memang bisa reaktor biogasnya untuk seluruh peternakan. Tapi kalau himpunan peternak kayak di mana Pangalengan misalnya, itu semua punya sapi yang menghasilkan susu, biasanya mereka bikin reaktor biogas sendiri-sendiri. Ya, lalu baik industri atau perkotaan itu sudah jelas lah. Kalau perkotaan dari sampah itu sebetulnya juga bagaimana sampahnya bisa dipisah-pisah, apakah dipisah-pisah di tempat pembuangan sampah atau dipisah-pisah, dipilah-pilah sejak dari rumah. Nah, itu budaya bangsa, budaya masyarakat di situ sangat menentukan dalam proyek perkotaan, ya. Oke. Tadi saya kira ini sudah dibahas dari bagian parameter penciri kualitas umpan atau substrat. Jadi tadi udah dibahas padatan total, itu adalah bahan kering yang tertinggal setelah semua air disingkirkan dengan pemanasan. Lalu padatan terbang atau menguap, bahasa Inggrisnya volatile solid. Sudah susut berat padatan jika contoh umpan atau substrat dikeringkan dan kemudian dipijarkan pada 500 derajat sampai beratnya konstan. Nah, yang hilang itu antara ini dan ini itu namanya volatile solid, ya. Jadi sudah dipijarkan, lalu nanti dipijarkan 500, yang hilang berapa? Tapi jangan menghitung yang hilang di sini. Yang di situ itu adalah padatan terbang. Nah, lalu padatan tageming atau padatan tetap fixed solid, jadi maksudnya diapa-apakan pun ya dia tetap ada di padatan. Itu adalah padatan total dikurangi volatile solid. Oke, lalu kebutuhan oksigen kimiawi, chemical oxygen demand atau COD. Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi sempurna bahan-bahan organik di dalam umpan atau substrat. Itu dalam miligram O2 per liter. Biasanya diukur via oksidasi oleh oksidator kimia kuat. Jadi misalnya oleh kalium dihromat. Ini prosedur pengukurannya mesti ada di dalam American Waterworks Association, ya, handbook biasanya, manual. Ada handbook yang dikeluarkan oleh American Waterworks Association (AWWA). Ada prosedurnya itu. Nah, 3 gram penurunan COD atau tiap gram COD yang dirombak. Jadi tidak bisa kita menghitung ini COD ada segini maka biogasnya segitu, enggak. Karena belum tentu COD-nya dimakan. Tapi kalau tiap COD yang dimakan, yang hilang, tiap gram penurunan COD atau tiap gram COD yang dirombak oleh pencernaan anaerobik,
itu akan setara dengan pembentukan 0,382 liter CH4. Jadi tiap gram penurunan COD. Jadi sebetulnya kita hanya bisa tahu COD masuk berapa, COD keluar berapa, maka mestinya gasnya dapat sekian CH4-nya. Ya. Diukur pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Lalu ada lagi kebutuhan oksigen biokimiawi atau biochemical oxygen demand. Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik di dalam umpan atau substrat dengan proses biokimia aerobik. Miligram O2 per liter. Nah, ini sebetulnya kurang tepat jika digunakan untuk penciri umpan atau substrat bagi proses pencernaan anaerobik. Ya, kurang tepat. Tapi pelaporannya sering disyaratkan atau diminta oleh pihak berwenang. Nah, biasa ya, yang berwenang minta walaupun sebenarnya nggak ada gunanya. Ya udah, digayani aja. Nilai C banding N dan N banding P ditentukan dengan prosedur kimia yang baku. Jadi ada prosedur-prosedur kimia yang baku untuk menentukan nilai C dan N banding P. Dan itu kebanyakan ada di dalam American Water Works Association. Ya. Prosedur dari manual AWWA. Kemudian indikator beban pengolahan ke bejana atau reaktor pencerna atau digester namanya. Orang Indonesia sekarang mulai biasa dengan menyebutnya digester. Masukin digester aja. Ya, sebetulnya itu reaktor pencerna atau bejana pencerna. Yang pertama adalah waktu tinggal hidrolik atau hydraulic retention time atau hydraulic residence time atau hydraulic detention time. Jadi orang-orang kimia yang ngerti reaktor, yang fermentasi, itu biasanya menyebutnya hydraulic retention atau hydraulic residence time. Tapi kan biogas ini dulu juga dikembangkan, dari dulunya dikembangkan oleh orang-orang sipil bagian pengolahan perkotaan, limbah kota. Mereka menyebutnya detention time. Ya, yang sekarang jadi teknik lingkungan. Tuh, dulu namanya teknik penyehatan. Berubah jadi teknik lingkungan. Katanya sekarang mau ada lagi jurusan teknik penyehatan. Nah, yang menangani limbah-limbah kota itu menyebutnya hydraulic detention time. Kalau orang-orang dari kimia, teknik kimia itu menyebutnya hydraulic retention atau residence time. Kodenya atau simbolnya θH dalam hari. Itu adalah volume bahan yang dicerna dalam bejana dibagi oleh laju volumetrik pengumpanan. Ya. Kalau dalam reaktor lebih lagi namanya apa tuh? Space time ya. Space time dalam reaktor. Nah, tentang nilai normalnya itu 10 sampai 40 hari. 10 sampai 40 hari. Lalu istilah yang kedua adalah laju pembebanan organik. Organic loading rate. Ya. Di situ B VS. Karena VS-nya sebenarnya dari volatile solid. Pembebanan volatile solid. Jadi itu dalam kilogram volatile solid per meter kubik per hari. Ya, ini menandakan massa padatan terbang atau padatan menguap yang diumpankan per hari per satuan volume. Satuan volume bahan yang dicerna di dalam digester. Tentang nilai normalnya, BVS adalah 0,2 sampai 7 kg volatile solid per meter kubik per hari. Oke, jadi itu ukuran yang normal. Kadang-kadang para pengembang biogas di sini masih tidak pakai ukuran-ukuran, pokoknya hidup, gitu ya.
ini bagaimana kita mengevaluasi secara eksperimental produksi biogas di laboratorium. Jadi ini termasuk yang salah satu yang pertama-tama dikembangkan oleh Basfer tahun 49. Jadi ini hanya untuk substrat berupa cairan tanpa padatan tersuspensi. Karena padatan tersuspensi itu nanti bisa nyocok ya di saluran di atas. Jadi digesternya itu adalah yang di atas. Sana. Ya, sebetulnya ini adalah rabu ekstraksi. 150 ml dipasangi pipa, oh ini nih, yang ini. Dipasangi pipa samping, diameter 14 mm, panjang 10 mm, volume aktif 200 ml, umpan diinjeksikan dengan alat suntik. Ya, dari sini. Dari krem serang itu diinjeksikan. Gasometer itu adalah pipa gas berskala diameter luar 48, kapasitas sekitar 200 mm. Cairan isi gasometer dan reservoir, ini reservoir, ya, ke paling atas itu adalah air garam, larutan jenuh garam. Jadi nanti biogas yang terbentuk itu akan menekan ini. Ya, menekan dan muncul di situ. Muncul di sana, lalu yang ini mendorong cairan ke sana. Itu ya. Nah, ini adalah buatan termasuk kira-kira yang sederhana. Yang sederhana buatan Basfer yang lain, ini lebih sederhana lagi karena dibuat lebih dulu, tahun 36. Itu adalah rabu Erlenmeyer dibalik. Nah, kita di Indonesia kalau mau bikin yang lebih besar, sebetulnya itu adalah botol aqua ya. Botol aqua yang 19 liter dibalikan. Dibalikan, lalu dari bawah, ini adalah umpan dari sini. Umpannya dimasukkan, masuk ke dalam, ya masuk ke dalam, lalu cairannya sampai sini. Ini adalah biasanya yang ngumpul itu asbes untuk tempat bakterinya bertengger, ya tempat bakteri bertengger, lalu dia mengolah. Nah, jadi setiap ini ditambahkan, ya maka kalau ini naik di atas, ini dibuka sedikit. Nah, level cairan balik ke tempat semula. Jangan sampai level cairan memenuhi ini. Karena ini tempat keluar gas. Jadi di sini, di ruang atas Erlenmeyer terbalik itu terbentuk gas. Gasnya mengalir lewat aliran, lewat pipa ke bawah. Ini lewat penjebak air, lalu keluar ke atas. Ke penampung atau pengumpul gas. Jadi ini sederhana sekali, ya. Dan digesternya ini bisa kita buat terserah kita kemauannya. Karena sekarang kan ada juga botol aqua yang tidak 20 liter. Ya, jadi secara sederhana bisa dibuat. Kalau ini kan statif aja, pemegang supaya dia diam. Ya, statif yang biasa ada di laboratorium. Ini yang lebih canggih. Nah, ini sudah tahun 2003, sudah pakai motor pengaduk. Ya, kalau Anda mau punya laboratorium yang canggih, bolehlah, gitu ya. Tapi sebenarnya konsepnya itu hampir sama dengan yang tadi. Cuman ini ada motor pengaduknya, ada batang pengaduknya, ada sumbatnya, ada macam-macam. Ya, buat Indonesia kebanyakan yang dua, yang pertama itu lebih bagus. Wah, apalagi kayak gini. Ya, ini lebih canggih lagi. Jadi
Ini sangat sederhana. Ini dua yang canggih-canggih karena biasanya di lab yang sudah maju. Tapi bukan berarti bahwa yang ini kalah. Enggak. Ya. Mengoperasikan sistem yang begini, orangnya lebih pintar, bisa lebih maju juga. Nah, sebetulnya tantangan bagi bangsa Indonesia itu adalah biogas adalah pengganti idea minyak tanah, dan sebenarnya sekarang itu pengganti idea LPG. Jadi di tahun 2006, sebelum itu, orang minyak tanah, bakar minyak tanah untuk masak. Banyak di desa. Sebagian penduduk perkotaan ada yang sudah meninggalkan minyak tanah menjadi LPG. Di kota ada yang juga dapat gas kota. Nah, minyak tanah lalu muncullah diganti dengan LPG. Itu masalahnya adalah diganti dengan LPG karena minyak tanah itu bisa dikumpul, disubsidi, dijual ke rakyat, tapi di skala rakyat dibeli lagi dan diekspor. Jadi ada aja selalu yang begitu. Ini kan rakyat disubsidi, misalnya beli minyak tanah 2.000, harganya 6.000. Jadi beli lagi 3.000. Rakyatnya dapat untung 1.000 gitu langsung. Ya, jual. Minyak tanah kumpul diekspor. Jadi selalu ada orang-orang yang ya namanya apa ya? Kata orang itu institusi ekonomi yang ekstraktif. Jadi ngambil keuntungan dari yang untuk rakyat. Nah, diganti dengan LPG. Tidak bisa diekspor. Dan mulanya LPG berkembang. Tapi sekarang penggunaan LPG makin banyak, kita sudah impor banyak kali LPG. Sehingga dicari juga oleh pemerintah ganti LPG apa. Nah, sebetulnya di pedesaan biogas itu yang paling baik. Ya, jadi karena sebagai bahan bakar rumah tangga pedesaan, untuk masak dan lampu, nyala apinya itu biru, panas, bersih. Jadi tidak mengotori panci-panci serta tak memedihkan mata seperti kalau Anda bakar kayu bakar. Kemudian penggantian minyak tanah dengan biogas juga sejalan dengan naluri alami penduduk desa. Kan gantinya ke kota. Orang kota pakai apa? Pakai gas kota, pakai LPG. Jadi dia sebenarnya, wah kalau kesejahteraan saya naik itu nanti bahan bakar saya itu gas. Ya, jadi itu otomatis di mana-mana itu ukurannya di mana-mana. Ketika kesejahteraan meningkat, bahan bakar rumah tangga beranjak dari padat, dari kayu bakar, menjadi bahan bakar cair, minyak tanah, dan kemudian menjadi gas LPG atau gas kota, ya gas, dan akhirnya listrik atau oven. Ya, jadi sekarang ini ada juga yang mengusulkan kita udah terlalu banyak impor LPG, maka untuk menyetop atau meredamnya itu baiknya penduduk yang LPG-nya melon itu diganti dengan oven listrik. Jadi dia nggak usah beli biogas, dikasih oven listrik katanya ya. Gitu. Coba saya mau tanya siapa ya? Sabrina, ada? Ada, Pak. Ada. Sabrina, setuju nggak? Rakyat yang beli LPG melon yang hijau, udah diganti aja. Nanti sama pemerintah dikasih oven listrik. Setuju nggak? Kayaknya setuju-setuju aja sih, Pak. Setuju aja. Siapa yang punya oven listrik?
Siapa yang punya oven listrik di rumah? Ada nggak? Jadi yang perlu dipikirkan sebetulnya ya, oven listrik itu kira-kira berapa watt? Rasanya kalau mau ini di atas 1000 watt. Nah, orang kebanyakan yang perlu sekali diberi subsidi itu rata-rata listriknya pun cuma 450. Jadi bagaimana bisa jalan? Orang dikasih oven listrik, dia listriknya nggak bisa. Ya, jadi nanti balik lagi, oh kasih PLN listriknya, gitu ya, subsidi lagi. Wah, berat-beratan semua. Ya, jadi yang paling benar itu adalah menaikkan pendapatan. Menaikkan pendapatan, bukan mensubsidi. Jadi bukan membuat harga murah sehingga terjangkau, ya bisa-bisa jadi murahan. Cara yang paling gampang adalah menaikkan, bukan gampang, susah, tapi cara yang paling logis menaikkan pendapatan supaya barang yang tadinya mahal jadi terjangkau. Nah, pemerintah yang waras menujunya ke sana. Pemerintah yang kebanyakan main politik itu akan selalu terkena gitu. Nanti itu kenapa subsidi rakyat miskin bisa aja begitu. Ya, jadi listrik mah biarin aja lah. Kalau menurut saya orang yang sudah bisa beli oven listrik silakan beli. Ya, memang kesulitannya sekarang adalah menolong rakyat yang kecil. Kalau dikasih LPG hijau, impornya sudah banyak, negara berat. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, sebetulnya di sini biogas bisa mengambil peranan. Ya, sama yang lain lagi, misalnya, ya, di mana kalian bisa berperan. Saya balik ke sini. Nah, di sini kelihatan ya, jalur degradasinya kelihatan. Halo? Halo? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, di antara asam-asam lemak mudah menguap ini ada asam lemak C5, asam valerat. Kalau asam valerat di dekarboksilasi, hasilnya butan. Butan adalah LPG. Jadi sebenarnya Anda bisa menghasilkan bio-LPG dari pencernaan anaerobik, tapi dipotong hanya tahap asetogenesis, dan lalu diatur supaya asam lemak C5-nya maksimum. Lalu diambil, jadi tidak tahap ke arah asam lemaknya enggak. Jadi milih dari sini untuk menghasilkan asam valerat. Kita sendiri bikin susah, tapi bakteri bisa bikin itu. Konsorsium bakteri bisa bikin asam valerat. Jadi manfaatkan itu. Nah, asam valerat di dekarboksilasi jadi metan. Itu salah satu jalur untuk membuat bio-LPG dari nabati. Ya, jadi di situ biogasnya potensinya besar sekali, makanya saya bilang. Oke. Jadi karena ini promosi besar-besaran, pembangkitan dan penggunaan biogas pada skala kecil semestinya menjadi bagian dari program substitusi BBM termasuk LPG sekarang. Tapi ya pemerintah kadang-kadang cukup lamban. Kemudian biogas dapat juga digunakan sebagai bahan bakar motor atau mesin untuk memberikan listrik dan menggerakkan mesin atau pompa air. Jadi biogas baik untuk mesin bensin, ya, mesin bensin yang karburatornya disesuaikan untuk biogas. Sekarang udah banyak yang jual, ya, namanya ya biogas engine, mesin biogas.
Sebenarnya itu mesin bensin, tapi sudah diubah supaya cocok untuk dipakai biogas. Jadi bukan mesin diesel ya, karena CH4 itu angka oktanya tinggi. Nah, teknologi produksi dan penggunaan biogas sudah dikenal baik dan diterapkan berbagai instansi LSM. Tapi umumnya untuk cara kecil dan dari kotoran ternak. Sekarang mulai banyak demonstrasi biogas yang dapat dibangkitkan tak hanya dari kotoran sapi, tapi kotoran ternak lain, serta limbah pertanian, dan pengolahan hasil panen bercocok tanam. Ya. Misalnya dari limbah tahu, bermacam-macam limbah kedelai tahu ya, terus limbah pertanian kecil, termasuk dari di pesantren sudah mulai banyak pesantren yang septic tanknya dikumpul. Ya, kemudian dari hasil panen. Jadi misalnya PT Great Giant Pineapple di Lampung itu bikin biogas dari limbah pati dan limbah nanas. Udah itu. Ya, mulai banyak berkembang. Kemudian juga nanti saya kasih contoh-contoh itu dari limbah sawit. Yang perlu juga dengan berkembangnya teknologi biogas di mana-mana sekarang itu adalah pemurnian biogas menjadi biometan. Saya kira ini sekarang sudah ada mungkin dua instalasi di Indonesia ya, ada di Kalimantan, satu lagi di mana di Pulau Sambu, yang memurnikan biogas menjadi biometan dan biometannya lalu digunakan untuk bahan bakar kendaraan bensin. Ya, jadi kalau di Swedia sudah banyak mobil yang pakai biometan. Nah, biometannya dari mana? Dari limbah kota jadi biogas dimurnikan menjadi biometan. Nah, kita mungkin minggu depan kita akan bicara bagaimana memurnikan biogas menjadi biometan, ada teknologi apa saja, teknologi apa yang sebetulnya cocok untuk kita. Kemudian juga ini di mana kalian juga bisa berperan nanti adalah kalau dari biometan itu dioksidasi langsung menjadi biometanol. Karena jadi cair kalau bisa diangkut ke jarak jauh. Ya, diangkut ke jarak jauh. Itu termasuk teknologi strategis untuk Indonesia sebetulnya. Memurnikan biogas menjadi biometan, lalu ada orang mengembangkan riset, oksidasi langsung biometan menjadi biometanol. Karena sebetulnya bakteri bisa mengoksidasi langsung metan menjadi metanol, kemudian metanol dioksidasi menjadi formaldehid, menjadi asam format, menjadi CO2. Di mana energinya itu dia butuhkan untuk hidupnya bakteri itu. Nah, dengan cara menghentikan sampai di metanol, bisa. Walaupun sekarang orang-orang belum bisa ya. Tapi jalannya itu sudah ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa. Ini jadi contoh-contoh peralatan instalasi biogas ke rumah tangga. Ada yang dipakai beton, ada yang bisa dipakai kayak ini kan fiber ini. Ya, maksudnya supaya gampang dipindah-pindah. Ini serangnya, penampung gasnya, ini plastik bisa biasanya disimpan di atap supaya apa? Supaya tidak ditusuk-tusuk sama anak-anak lagi main, nanti ditusuk-tusuk keluar biogas, wah, bahaya. Ini kompor biogas sudah bisa buatan dalam negeri banyak, ya. Ini drum untuk menyimpan umpan, memasukkan ke reaktor tiap hari. Jadi ini skala rumah tangga. Ini dibuat perusahaan teknik kimia angkatan 97. Orangnya ada sekarang di mana ya? Di atasnya kantor Kabupaten Bandung Barat itu. Jalan dari Padalarang ke arah Lembang. Dia sekarang sudah punya instalasi biogas, punya restoran, punya. Bu Aci pernah ke sana ya? Bu Aci? Enggak ya, jadi yang skala kecil. Ini dulu di rumahnya. Jadi septic tank rumahnya itu menghasilkan biogas.
Dan sertifikat rumahnya itu bisa menyalakan listrik selama 3 jam rumahnya dipakai ya. Apa namanya, penampungan biogasnya, plastik di atas kayak begini, jadi taruh di atas, karena kalau enggak nanti anak-anak, kucing atau apa segala macam ke situ bisa merusak plastiknya. Dan ini bukti kompor biogasnya, nyalanya bagus ya. Itu yang kecil. Ini yang sekarang lagi rame, itu adalah biogas dari POME namanya, Palm Oil Mill Effluent. Ya, jadi ini reaktor biogasnya ini yang gede. Ya, sebenarnya ini kolam limbah pabrik kelapa sawit ditutup. Nah, sehingga biogasnya keluar, lalu disalurkan ke sini, area ini, di mana dia dibersihkan dari H2S-nya, H2S dibersihkan, langsung masuk ke genset gas engine untuk biogas, bangkitkan listrik. Jadi ini contoh yang lain, ini contoh yang lain ya, ininya lebih bagus kelihatannya, atapnya ini milik PT Austindo Alvin New Energy 1,2 megawatt di Belitung. 1,2 megawatt itu kan kalau dijual ke penduduk cukup 1.000 orang ya. Lebih malah, karena penduduk itu jarang yang pakai 1 kilowatt. Ya. Ini termasuk yang sini di Rantau Sakti 1 megawatt. Itu penduduknya murah-murah cuma sanggup 500 mega. Ya, baru sudah ini yang meningkat, lama-lama mau listrik lebih banyak. Jadi kita banyak sebenarnya potensi itu ya. Jadi di Indonesia sekarang mungkin ada 800 PKS, 800 pabrik kelapa sawit. Jadi berarti sebenarnya sekitar 800 mega itu bisa keluar dari limbah kelapa sawit saja. Ya, terus ada juga yang sekarang yang tidak pakai sistem ini, kalau ini kan diem, ya, apa namanya, kolam. Ada yang limbah sawitnya langsung dimasukkan ke reaktor tangki, aduk keluar, bisa lebih cepat. Ya, ada yang menerapkan itu. Oke. Rantau Sakti ini di Riau. Ini di Belitung. Ada juga di Riau, ada di Terantam. Nah, Pak Anggit Raksajati itu sedang membangun unit pemurnian biogas menjadi biometan di sana, di Terantam. Terantam itu di Riau juga. Oke. Sekarang bagaimana sampah kota bisa diolah secara anaerobik? Karena sebetulnya yang paling bagus itu kalau di sampah kota itu dipilah-pilah, yang namanya fraksi organik sampah kota, ya dipisah lagi menjadi fraksi organik yang biodegradable dan tidak biodegradable. Jadi organik yang sudah jadi plastik misalnya nggak bisa tuh dipisahkan. Nah, fraksi organik yang kertas, sisa makanan, sayuran, daun-daun itu masuk fraksi organik biodegradable ya, sampah kota. Nah, itu sebaiknya memang sebenarnya diolah dengan fermentasi anaerobik menjadi biogas, baru selesainya fermentasi aerobik dikomposkan, nah, selesai pengolahannya. Ya. Jadi karena dampak lingkungan, pengolahan sampah kota dengan teknologi landfill, dulu di sampah kota dibuang ke satu lokasi, timbun, ya dampak lingkungannya nanti bisa keluar metan kemana-mana, air
air licit namanya, air yang merembes ke situ, keluar dengan bau, merembes kemana-mana. Nah, itu mulai ditinggalkan. Di Eropa bahkan dilarang. Nah, cara pengolahan mutakhir adalah sampah dipilah-pilah menjadi plastik dan logam yang bisa didaur ulang. Fraksi organik biodegradable itu diproses untuk menghasilkan biogas, kompos, dan pupuk cair. Lalu fraksi non biodegradable untuk dibuat briket, diterefaksi maksudnya dipanaskan sampai 325 derajat, ya hampir seperti areng, masih bisa dijual, atau memang dibakar langsung. Nah, sisanya bisa juga dimanfaatkan jadi bahan bangunan. Jadi itu cara-cara pemilahan sampah. Nah, pemilahan bisa dilakukan di sumber, jadi mulai di rumah, itu di Eropa, ya, atau di lokasi tempat pengolahan akhir atau TPA. Itu di Indonesia kebanyakan begitu. Bawa ke TPA, di TPA ada orang memilah-milah mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang biodegradable, mana yang tidak. Itu ya. Kalau di Eropa, kedisiplinan orangnya itu memungkinkan itu di rumah. Di rumah-rumah. Jadi ini konsepsi umum. MSW itu Municipal Solid Waste, jadi limbah padat perkotaan. Ini ada juga sampah organik dan sampah kebun yang sudah dipisahkan. Ini dipisahkan, keluar di situ kitchen and garden waste, ya umpan. Jadi ini yang biodegradable masuk hidrolisis, digestion, maka keluar biogas. Biogas bisa menjadi listrik, membangkitkan kukus, panas dan sebagainya, lalu ekses energinya bisa dijual. Dari sini keluar nanti digestat, dikomposkan. Ya, lalu airnya diolah dan bisa dibersihkan lagi. Di sini dipisahkan, limbah sampah kota dipisahkan, ada yang bisa di-recycle, ada yang sisa-sisa yang diolah yang tadi saya bikin bisa dibakar langsung, ditorefaksi dan sebagainya. Ya, oke. Nah, klasifikasi tadi sebenarnya sudah dibahas sebagian. Jadi ada yang sistem basah, sistem kering, 20-40, ada sistem semi basah diantaranya kan tadi kita bilang. Ya, ada yang satu tahap, seluruh rentetan peristiwa konversi padatan biodegradable menjadi biogas dalam satu alat, dan 2 tahap. Jadi 2 tahap, tahap likuifaksi, asidifikasi, dan tahap asetogenik. Ya, di ini, dan dipisahkan dari tahap metanogenik. Ada 2, jadi 2 stage, 2 tahap. Ya, metanogenik 1 tahap, lalu yang 3 ini di dalam 1 tahap sendiri. Lalu ada yang mesofilik, tadi juga sudah saya doakan, ada yang termofilik. Nah, kalau pencernaan anaerobik sampah kota nanti memungkinkan termofilik. Ya, jadi kebanyakan teknologi pencernaan anaerobik fraksi organik sampah kota termasuk dalam klasifikasi sistem kering 1 tahap. Jadi sistem kering 1 tahap. Nah, di dunia sekarang ada 3 teknologi yang terkenal. Itu teknologi Dranko dari Belgia, teknologi Compogas dari Swiss, dan teknologi Fayorga dari Prancis. Nah, di antara ketiganya itu Compogas yang paling banyak diterapkan. Jadi sudah lebih dari, mungkin sekarang udah 100 lebih pabrik di seluruh dunia. Oke.
Jadi ini sebetulnya digesternya ya kayak reaktor sebetulnya. Ya, karena memang sebetulnya itu kan bioteknologi. Apa namanya? Ya reaktor, namanya fermentor, tapi jadi ini misalnya tipe A. Yang ini. Ya, itu dari atas ke bawah. Oh, diputer. Di pengadukannya ada yang diputer. Ini umpan dari sini, puter, sebagian di recycle, buang. Ya, itu yang diterapkan oleh Dirangko. Lalu ini yang paling banyak Kompogas dan yang paling banyak ditiru juga. Jadi Korea misalnya mengembangkan teknologi sendiri, reaktornya itu hampir mirip dengan Kompogas. Lalu Winde mengembangkan teknologi juga, reaktornya seperti ini, barel apa namanya, mirip-mirip, isi dalamnya yang beda-beda. Itu Kompogas, ini yang dipakai oleh Kompogas. Lalu oleh Payorga yang ini. Kalau di sini resirkulasi umpan, sebagian umpan dimasukkan diresirkulasi. Kalau ini yang diresirkulasi adalah biogasnya, dipakai untuk mengaduk-aduk di dalam. Ya, jadi yang ini 2 termofilik, yang ini mesofilik. Oke, dalam arti bahwa yang ini nggak dipanaskan, yang ini nanti reaktornya dipanaskan dari luar, sehingga termofilik. Nah ini pengembangan lain, jadi ini misalnya Korea Selatan dia membuat seperti ini. Kalau Kompogas itu ininya bundar, ya bundar, lalu pengaduknya lebih seperti uir. Kalau ini pengaduknya seperti ini, itu dikembangkan oleh Korea Selatan. Jadi sebenarnya kita bisa aja mengembangkan sendiri-sendiri keluar dari paten yang sudah ada. Ya, ini yang menjadi inti teknologi Winde. Sama aja, ini semuter, tapi kalau biogas itu muter kayak uir, ini berputarnya begini. Jadi dia membawa padatan dari gerbang masuk ke gerbang keluar dengan diangkat oleh putaran-putaran. Ya, di sini biogas keluar di sini biogas keluar di sini dikeluarkan. Ya, lalu di sini keluar sisanya. Nah, kalau perlu ini sebagian bisa dikembalikan. Begitu semuanya bermain-main. Ya, jadi teknologi gas tampak merupakan teknologi yang paling tepat untuk menjadi rujukan awal pengembangan teknologi domestik kalau Indonesia mau meniru. Ini mudah-mudahan ditiru, tapi kemudian dikembangkan lanjut agar berlainan. Maksudnya berlainan keluar dari cakupan patennya Kompogas. Seperti yang dilakukan oleh Daewoo di Korea Selatan, Winde di Jerman. Ya, dua-duanya sekarang sudah punya teknologi biogas sendiri. Ya, jadi misalnya ini Winde mengklaim bahwa ini bukan full reaktor punya saya, kan? Begitu ya. Jadi buat orang yang kreatif selalu ada jalan untuk bisa mencapai target-target yang diinginkan. Oke, tapi di antara semua itu tadi Dirangko, Payorga, Kompogas yang paling banyak dijadikan itu adalah Kompogas, dan itu saya menyatakan bahwa teknologi yang paling bagus itu ya yang di sana lah tipenya Kompogas itu. Jadi ini unit Kompogas dalam sketch ya, di mana ini adalah genset, gas engine membangkitkan listrik. Nah, karena gas engine-nya panas, ini kan gas keluaran gas engine itu dipakai memanaskan digester. Jadi digesternya dipanaskan oleh gas buang dari gas engine. Karena itu dia temperaturnya bisa 55 derajat. Ya, masuk ke sini masuk sampahnya.
Ya, ini di TPA. Ya, lihat di sini standar Kompogas kompak modul consist, jadi terdiri fermentor. Ya, ini pembangkit, drainage system. Tuh, ada keterangannya di situ. Ini nanti hasil dari kompos. Dia bisa juga memproduksi pupuk cair. Ya, pupuk cair. Ini bisa air dibuang juga. Ini fresh kompos yang bisa dipakai untuk pupuk kering. Ya, itu dari Kompogas. Oke. Buatan Swiss, ya. Swiss kan Kompogas itu? Nah, Kompogas dari Swiss. Pabriknya udah paling banyak sekarang. Ini kira-kira diagram alir dari Kompogas. Oke, jadi itu gambaran karakteristiknya. Teknologi pencernaan Kompogas. Temperatur operasi 55 derajat Celcius, jadi termofilik. Pencerna dan umpan dipanaskan. Kadar padatan dalam umpan 23 sampai 28%. Dinyatakan paling baik 23%. Waktu tinggal 15 sampai 20 hari. Menggunakan rotating impeller untuk mendorong pasta, jadi itu pakai kayak ulir, cuman ininya agak lambat sehingga dari ujung ke ujung masalah iya itu 15 sampai 20 hari, dan pengadukannya itu tidak perlu terus menerus. Kalau tidak salah saya lupa 4 menit sekali atau bagaimana, bergerak muter berhenti lagi, nanti 4 menit berhenti gitu. Ya, jadi menggunakan rotating impeller untuk mendorong pasta padatan di dalam pencerna dari gerbang masuk sampai gerbang keluar. Aliran pergerakan pasta padatan di dalam reaktor adalah sangat mirip aliran sumbat. Jadi seperti aliran pasta gigi keluar, ya, pasta gigi atau odol terdorong keluar dari tabung. Didorong dari gerbang masuk ke gerbang keluar. Ini bisa. Ini kira-kira kreasi umpan yang baik. Jadi menurut mereka barang nabati, jadi bahan nabatinya lebih kecil 30%, limbah pangan kalau bisa lebih dari 30%, kadar bahan tak bisa diproses itu hanya lebih kecil dari 3%, ukuran partikel rata-rata kira-kira 40 mm. Berapa tuh? 4 cm paling gede ya? Partikel terpanjang 20 cm. Nisbah CN 15 sampai 25. Lalu menurut Kompogas, kalau umpannya 1 ton per hari akan dihasilkan listrik 9 kW, hampir 1 mega. Enggak ya, 9 kW. Ya, 900 watt, hampir 1 mega. Kompos 450 kg per hari, pupuk cair 450 kg per hari. Ya, jadi itu hari ini. Nah, saya harap saudara bisa coba kalau bisa sampai minggu depan kita cari sampai di mana kemajuan teknologi-teknologi yang ini yang sudah ada ya. Karena ini saya kira tidak sangat up to date. Ini saya buat beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke. Siapa mau bertanya atau saya bertanya? Ada? Saya persilahkan. Anda bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ada? Oh. Jadi sebetulnya kan kita di sini kalau engineering-nya itu kan memelihara bakteri. Karena yang pintarnya kan konsorsium bakteri ya, bukan kita ya. Biotek itu kan, bioteknologi itu kan sebetulnya yang bekerja untuk kita adalah yang pintarnya mikroba-mikroba itu.
Kita hanya harus pintar merawatnya. Ya. Begitu. Nah, jadi mestinya bikin biogas sendiri, mengembangkan teknologi biogas sendiri, bangsa kita itu bisa. Oke, ada yang mau bertanya? Tunggu. Pak izin bertanya, Pak. Siapa ini? Novin, Pak. Hah? Novin. Novin? Iya, Ya, Pak. apa? Tadi tuh kalau misalnya buat dapetin butan, Pak, dapetin LPG tadi tahapnya dihentikan sampai di tahap mana, Pak? Asido atau acetogenesis tadi, Pak? Tahap acetogenesis, sebentar. Nah, dia dihentikan di tahap asidogenesis. Jadi jangan sampai acetogenesisnya berlangsung. Ya. Jangan sampai tahap ini berlangsung. Nah, itu biasanya diatur dengan ngatur pH, ngatur hati-hati, ngatur pH, ngatur buffer. Nanti dia berhenti sendiri di situ, karena yang ke bawah sini mati. Itu ya. Jadi memang ada kepintaran diperlukan. Nah, dengan begitu nanti keluarlah asam-asam lemak bebas. Yang asam lemak mudah menguap. C3, C4, C5. Ya. Nah, yang diambil yang C5. Kalau asam C3 buat apa? Ada yang tahu asam C3 buat apa? Asam butirat itu kan Yang LPG itu kan, Pak, yang butan. Yang butan. Kalau asam propionat buat apa? Asam C3 propionat. Propionat kan pengawet makanan. Jadi kalau Anda sudah bisa membuatnya murni, bisa jadi pengawet makanan. Kalau C4 itu kan sampai masuk ke dalam mentega dan susu juga asam butirat itu. Asam C5, nah Anda bisa bikin LPG. Jadi orang yang bisa berkreasi itu akan bisa memanfaatkan macam-macam lah. Ya. Berarti yang dimaksimumkan itu yang valeratnya ya, Pak, ya, bukan butan. Kalau mau bikin LPG yang dimaksimumkan valeratnya. Oh, oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, apalagi ya, yang mau bertanya? Tunggu berapa menit ya? Sekarang 14.41. Saya tunggu sampai 14.45. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, nggak usah minta izin, saya mau bertanya gitu. Oh ya, saya mau bertanya, Pak. Siapa yang cantik ini siapa? Oh, Regina. Silakan. Jadi, saya penasaran, Pak, kalau misal pembuatan biogas yang dari kotorannya manusia itu, kan sebenarnya kalau manusia buang kotoran itu kan mesti bercampur sama urin juga kan, Pak. Nah, itu kayak proses pemisahannya gimana? Terus yang kedua, sebenarnya lebih efisienan yang mana? Pakai kotoran manusia atau kotoran sapi? Atau kayak dua-duanya sama aja gitu?
pertanyaannya agak aneh, Apa? tapi saya penasaran. Hah? Pokoknya dengar pertanyaan saya kan? Iya, Ya. Hah? iya gitu Ya, Pak, mau itu apa? aja. Halo? Kotoran manusia, kotoran sapi. Kotoran sapi itu banyak. Sapi sekali berak besar. Tapi kira-kira sama lah. Ya, Oh, sama ya? tergantung juga Oh, manusia banyak proteinnya, makanannya nanti kurang. Enak kebanyakan. Ya, kalau sapi kan dia proteinnya seadanya di rumput, di apa gitu kan. Tapi cocok dia. Ya. Jadi dan yang paling itu memang di sapi. Sebetulnya di dalam setiap makhluk hewan ya itu pasti mengeluarkan biogas. Emang kamu kira kentut kamu apa? nggak tahu, Kamu kira sulfur Pak kentut? paling. Sulfur Ya ya? kalau kamu makan telur nanti kentutnya baunya sulfur. Tapi sama. Dan sekarang udah banyak. Karena itu sekarang ada tim, kalau tidak salah ada tim Eropa yang berupaya mempopulerkan bahwa community itu tidak bikin septic tank sendiri-sendiri, tapi dikumpulkan. Supaya nanti biogasnya bisa dipakai bersama. Ya, jadi ini contoh, misalnya itu alumni TK yang di Padalarang itu dulu bersama-sama dengan beberapa teman seangkatannya bikin memperkenalkan biogas di Pangalengan di ternak sapi susu ya, koperasi susu di Pangalengan. Itu mencari aja di awal orang yang mau ditaruh digester biogas dari tai sapi dan memakai gasnya. Di awal-awal setengah mati nyarinya. Karena pikiran mereka, gila masa masak pakai gas tai. Ya, banyak pesantren juga di awal-awal, masa sih gas dari kotoran saya sendiri bisa dipakai masak? Ya, itu sampai dibikinkan semua. Jadi dari kandang sapi keluar kotoran dimasukkan ke dalam reaktor, pakai selang ke rumahnya. Itu hampir tidak ada yang mau. Ada yang mau, pas dibikinkan, nah sudah jadi. Baru dia merasa, kok ini tidak ada bau apa-apa di dapur saya. Nggak ada bau tai sapi, nggak ada apa. Saya masak itu apinya kayak lebih bagus dari minyak tanah, lebih bagus kayaknya seperti orang kota, apinya biru. Dia mulai senang. Ya, di awal dia nggak mau bagi. Jadi dia punya sapi 6, kita bilang, Pak, sebetulnya Bapak ini bisa bagi biogas. Karena lebih dari cukup untuk keperluan sekeluarga. Nggak mau, menantunya aja nggak dikasih. Nah, baru sudah pengalaman, dia merasa, iya ya kebanyakan saya itu, lebih dari cukup. Ya, lalu tetangganya yang tidak mau, ya malah itu orang yang pakai gas tai. Lama-lama tahu juga masuk ke rumah tetangganya, dia tidak, kok bagus ya, nggak ada bau. Lama-lama mau juga dia. Akhirnya, udah saya pakailah sedikit, saya bayar gitu. Karena dia tidak usah cari minyak tanah, dia bayar. Gitu. Jadi mengubah budaya masyarakat itu jauh lebih susah daripada mengembangkan teknologinya. Ya, seperti kamu misalnya, kamu mau nggak bikin septic tankmu nah mungkin kamu pikir 2 kali, tapi sebetulnya memang nggak ada apa-apanya, itu gas saja metan. Ya, ada bau sedikit yang sebetulnya harus dihilangkan. Ya, ngerti? Regina, ada ini lagi? Yo? Halo Pak, kalau yang cara pemisahan urin sama kotoran itu gimana ya Pak? Nggak usah, biarin aja. Kenapa? Oh, aku kira
periksa dulu. Mungkin Nggak ada, urin kan N juga. jawabannya beda gitu. Oh. Enggak. Oh. Urin kan ada amoniak, ada urea, ada cairannya banyak. Bisa kan jadi pembasah sedikit. Ya, karena kotoran sapi pun, kotoran sapi itu harus dicampur air 1:1 kalau mau ininya cepat. Ya. Oke, Pak, makasih. Oke. Sekarang ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Coba. Yang paling gampang misalnya ada pabrik aci ya, pabrik tapioka dari singkong, mau bikin unit biogas dari ampasnya itu, air buangan. Apa yang diperlukan? Karena air limbah tapioka tidak punya konsorsium mikrobanya. Jelas. Jadi bagaimana kira-kira cara membangun unit biogas di pabrik tapioka untuk mengolah air limbah tapioka. Air limbah ekstraksi tapioka. Ada yang bisa jawab? Regina tahu? Regina tahu? Nggak tahu, Pak. Novin? Novin nggak tahu? Enggak, Pak. Sabrina? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, yang menjadi masalah kan air limbah tapioka tidak ada konsorsium bakterinya. Jadi Anda butuh starter. Butuh starter untuk bisa memulai. Nah, dari mana mengambil konsorsium bakteri? Dari tai sapi ya. Tai sapi atau tai manusia itu sudah jelas ada konsorsium bakterinya ada di situ. Ya, ada. Cuman apakah memasukkan langsung ke dalam limbah? Itu yang tidak boleh dilakukan. Karena kalau tai sapi dimasukkan ke dalam limbah tapioka langsung, itu bisa mati. Bakteri-bakteri yang ada di dalam kotoran sapi kecebur ke dalam limbah tapioka itu bisa mati karena dia menemui lingkungan yang sangat berbeda. Mati. Kayak kena COVID aja. Nah, untuk caranya maka sebetulnya Anda harus mulai, apakah mau langsung di dalam reaktor, tentunya gede, tapi memulai di dalam reaktor biogas kecil di lab, di laboratorium. Ya. Jadi mengembangkan sendiri kultur starter. Nah, bisa dimulai dengan limbah tai sapi, mula-mula tai sapi 100%. Hari ini tai sapi tambah 5% limbah tapioka. Ya. Jadi 95% kotoran sapi, 5% limbah tapioka, besoknya 90% limbah tai sapi, 10% limbah tapioka, terus nambah sehingga dalam 20 hari Anda bisa 100% limbah tapioka. Dalam 20 hari Anda mengkondisikan bakteri yang tadinya hidup di dalam tai sapi, kotoran sapi, menjadi bisa mengfermentasi limbah tapioka. Nah, itu harus dilakukan secara bertahap, ya. Karena misalnya kalau
fermentornya 3 meter kubik, ya Anda mungkin butuh 30 liter, 1/10 dari 3 meter kubik ini starternya. Bagaimana cara mengembangkan 30 liter? Ya itu bertahap di laboratorium, dari 10 liter menjadi 100 liter, 200 liter, dan sebagainya ditumbuhkan. Ya, jadi butuh kesabaran. Tidak bisa langsung tiba-tiba dari sapi dipakai starter untuk, nggak bisa. Dan itu banyak kita. Jadi misalnya limbah sagu juga begitu. Ya, limbah dari pengolahan sagu diolah dengan biogas, itu caranya. Ya, nah sayang dulu saya pernah melihat di universitas di Rio misalnya nggak ada yang peduli itu, sehingga kalau starter itu tidak dipelihara dengan baik, pada saat unit biogas yang ada mengalami trouble, mati. Wah, itu pengembangannya harus dari awal lagi. Jadi sebetulnya begitu mengembangkan starter untuk suatu jenis umpan, nah starternya itu ada yang harus disimpan, dipelihara terus. Supaya kalau unit besarnya trouble, mati, ada yang kecil yang bisa cepat dibangkitkan ulang. Saya beberapa kali melihat kejadian begitu, bahwa reaktor biogas besar fail, gagal karena kejadian sesuatu. Jadi misalnya tiba-tiba masuk air laut ke situ, ada masuk air laut, biogasnya nggak keluar, mati, starternya nggak ada yang nyimpen. Wah, itu lama sekali membangkitkan lagi. Ya, dan itu memang sebaiknya untuk, jadi kayak misalnya di dekat perkebunan apel, di apa, itu ada, atau di dekat tukang jagal, kalau di dalam hewan sih lebih gampang. Kalau hasil perkebunan atau apa sih biasanya harus ada orang yang universitas atau lembaga penelitian yang memelihara starternya. Memelihara starter sehingga saat itu langsung tinggal dibesarkan, cepat dipakai menolong. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi ada ilmunya juga bagaimana cara mengembangkan starter untuk mengolah suatu limbah menjadi biogas kalau limbah itu sendiri tidak punya. Kalau misalnya misalkan gini, di mana apa namanya itu, di Raja Mandala itu Cirata ya namanya, bendungan PLN di Raja Mandala itu namanya apa itu? Bendungan Cirata kalau nggak salah. Kalau yang di sana dekat itu apa? Sebelah atas Jatiluhur, sebelah atasnya apa? Bendungannya? Itu yang Cirata. Yang sini apa? Raja Mandala. Itu kan banyak eceng gondok tumbuh. Dan orang PT Indonesia Power yang menguasai bendungan itu, pembangkitan listrik di sana, itu malah mau gasifikasi eceng gondoknya. Saya pikir, ini orang eceng gondok yang airnya banyak sekali, dikeringkan, lalu digasifikasi. Padahal sebetulnya kalau sudah sangat basah begitu, kayak eceng gondok itu kan kira-kira mungkin 70% air. Apa yang dikeringkan? Ya, eceng gondok dibubukkan, diumatkan lebih mudah, habis dari situ bikin biogas. Jauh lebih mudah daripada digasifikasi. Eceng gondoknya dikeringkan dulu, lalu dipanaskan tinggi-tinggi, dapat gas. Sini, nah dimasukkan digester, keluar biogas, langsung bisa dipakai membangkitkan listrik. Jadi orang harus tahu juga ini mau kemana, ya. Nah, tapi misalnya bagaimana membangkitkan starter untuk unit biogas eceng gondok. Nah, itu harus cari di mana konsorsium bakteri yang bagus ada. Jadi yang sepertinya yang sekarang paling bagus itu adalah kalau di kita itu kotoran sapi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini PR buat Anda masing-masing untuk kita minggu depan. Ya. Untuk kita minggu depan. Dan Anda bisa punya jawab berbeda-beda, karena memang ini juga beda-beda.
bagaimana membersihkan biogas dari H2S. Itu satu. Ya. Jadi Anda cari bagaimana membersihkan biogas dari H2S. Karena misalnya biogas kalau mau dipakai pembangkitan listrik, tidak boleh bawa H2S masuk ke dalam gas engine. Nanti gas engine-nya rusak karena korosi. Nah, coba Anda lihat gimana. Lalu lihat juga ini bisa untuk skala kecil atau hanya bisa untuk skala besar. Ya, skala kecilnya kira-kira berapa, tapi Anda lihat semua. Minggu depan kita mulai dengan saya secara random menanyakan kepada beberapa orang di antara kalian. Jadi, untung-untungan, teknologi dan agen atau reagen atau apa saja untuk menghilangkan H2S dari biogas. Dan sampai berapa dalam, sampai berapa deep, sampai berapa ppm H2S bisa tersisa di dalam biogas itu. Ya, dicarilah teknologi menghilangkan H2S dari biogas. Dan lalu Anda bilang sambil mikir-mikir baca-baca, ini yang kayak begini tuh bisa dibuat sendiri atau dikembangkan sendiri nggak oleh orang-orang Indonesia? Ya, paham semua? Ya, paham semua? Paham, Pak. Oke, ya. Oke, jadi kuliahnya hari ini itu nanti saya sambung minggu depan dengan beberapa hal lagi, tapi kita awali minggu depan dengan diskusi tentang itu ya. Jadi sampai minggu depan, mudah-mudahan semua sehat, demikian juga saya, ya. Oke, saya pamit ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Bisa.